Oke, kali ini kita bakalan ngomong bareng si Budi yang paling tahu soal makanan di Lombok. Dan kalian tahu nggak? Si Budi itu ChatGPT. Oke, halo Budi. Kita mulai untuk podcast kali ini. Aku pengen nanya-nanya soal makanan yang ada di Lombok. Halo Vian, si Budi siap nih ngobrol soal makanan khas Lombok. Makanan di Lombok tuh banyak yang enak-enak. Mulai dari ayam taliwang, pelecing kangkung, sampai bebruk terong. Kamu mau mulai dari yang mana? Oke, gimana kalau gini deh? Kita mulai dari 3 makanan khas Lombok yang kamu rekomen banget nih buat kita-kita kalau misalkan kita liburan ke Lombok. Harus nih kita cobain 3 makanan itu. Wah, siap. Kalau ke Lombok, 3 makanan ini wajib banget dicobain. Pertama, ayam taliwang. Ayam bakar atau goreng dengan bumbu khas yang pedas dan gurih. Makan dengan nasi hangat pasti mantap. Kedua, pelecing kangkung. Kangkung segar dengan sambal tomat pedas dan taburan kacang. Seger banget. Terakhir, sate rembiga. Sate daging sapi yang dibumbui rempah khas dan agak pedas. Porsinya pas, rasanya nendang. Gimana? Bikin ngiler kan? Nah, ini buat si ayam taliwang. Itu tuh pakai ayam apa ya? Nah, ayam taliwang itu biasanya pakai ayam kampung muda. Kenapa ayam kampung? Karena dagingnya lebih empuk dan gurih. Ayamnya dibakar atau digoreng, terus disajikan dengan bumbu khas Lombok yang pedas dan kaya rempah. Mantap! Kalau buat harganya sendiri nih, si ayam taliwang itu kisaran berapa dan itu kita belinya di mana kalau pengen makan ayam taliwang? Untuk harga ayam taliwang biasanya berkisar antara 30.000 sampai 50.000 rupiah per porsi, tergantung tempatnya. Kalau mau nyobain, kamu bisa ke daerah Taliwang di Lombok Barat, atau ke berbagai rumah makan khas Lombok yang menyajikan ayam taliwang di kota-kota besar di Lombok. Dijamin puas. Kalau pelecing kangkung itu kayaknya di banyak tempat ada, bener nggak? Betul banget. Pelecing kangkung memang populer dan gak cuma di Lombok. Kamu bisa nemuin di banyak tempat, terutama di restoran atau rumah makan yang menyajikan masakan khas Nusa Tenggara. Ciri khasnya itu kangkung segar yang direbus, disajikan dengan sambal tomat pedas dan taburan kacang. Cocok buat pecinta makanan pedas. Nah, kalau yang ini nih, sate rembiga nih, karena beberapa hari yang lalu aku udah makan. Ini menurut kamu sate rembiga yang rekomen itu sate rembiga yang mana? Wah, mantap. Untuk sate rembiga, kamu bisa coba yang asli dari daerah Rembiga di Kota Mataram, Lombok. Di sana ada beberapa warung yang terkenal dengan sate rembiga yang lezat, seperti warung sate rembiga Utami. Mereka pakai daging sapi yang dibumbui rempah khas dan disajikan dengan lontong. Rasanya benar-benar otentik dan nikmat. Waduh, enak banget dong kalau misalkan lagi hujan-hujan terus makan sate rembiga, bener kan? Ya, bener banget. Makan sate rembiga pas hujan-hujan, panas-panas. Dagingnya empuk, bumbunya meresap, pasti makin nikmat. Ditambah lagi aroma bakarnya, nggak ada lawan. Waduh. Terus ini buat harganya berapaan tuh sate rembiga tuh? Harga sate rembiga biasanya berkisar antara 20.000 sampai 30.000 rupiah per porsi, tergantung tempatnya. Biasanya satu porsi itu sudah termasuk beberapa tusuk sate dan lontong atau nasi. Jadi, cukup terjangkau untuk nikmatin kelezatan sate rembiga. Nah, ini aku pengen bahas beberapa makanan Lombok yang aku penasaran karena aku pernah makan, cuman tadi kamu nggak sebutin nih. Yang pertama nasi puyung. Kamu tahu nasi puyung kan? Tentu tahu, Vian. Nasi puyung juga salah satu makanan khas Lombok yang wajib dicoba. Nasi ini berasal dari desa Puyung di Lombok Tengah. Disajikan dengan ayam suwir berbumbu pedas, kacang kedelai goreng, tabon, dan sambal, semua di atas nasi putih hangat. Pedasnya khas banget. Kamu suka yang pedas-pedas kan? Bener-bener, aku suka yang pedas. Coba nih, kamu ceritain nih ke teman-teman soal sejarah dari nasi balap puyung. Karena aku waktu ke sana pernah baca nih soal sejarah nasi balap puyung itu kayak gimana. Sekarang coba kamu ceritain nih ke teman-teman nih untuk sejarah dari nasi balap puyung itu kayak gimana. Oke, siap. Jadi teman-teman, nasi balak puyung atau sering disebut nasi puyung di Lombok Tengah. Ceritanya, nasi ini dulunya adalah makanan para petani yang butuh energi ekstra untuk bekerja di sawah. Kombinasi nasi, ayam suwir pedas, kacang kedelai, dan abon ini memberikan tenaga dan kehangatan buat mereka. Sekarang, nasi puyung jadi favorit banyak orang, bukan cuma petani. Pedasnya bikin semangat deh. Kalau buat harganya nih, nasi puyung sekarang harganya di kisaran berapa ya? Harga nasi puyung cukup terjangkau
Biasanya berkisar antara 15.000 sampai 25.000 rupiah per porsi. Harganya bisa sedikit berbeda tergantung tempat makannya. Tapi dengan harga segitu, kamu udah bisa dapat seporsi nasi dengan lauk yang lengkap dan pedasnya nendang. Mantap kan? Mantep sih. Ini buat lokasinya dulu nih, yang aslinya tuh di Puyung, itu deket banget kan sama bandara ini, Internasional Lombok? Iya benar, Desa Puyung itu lokasinya memang nggak jauh dari Bandara Internasional Lombok. Jadi buat yang baru tiba di Lombok dan pengen langsung kulineran, nasi Puyung bisa jadi pilihan yang pas. Deket, enak, dan pastinya bikin penasaran sama kuliner Lombok lainnya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Aku pengen bahas soal ayam rarang. Itu ayam rarang tuh makanan khas Lombok atau bukan? Ayam rarang memang khas Lombok, tepatnya dari daerah Rarang di Lombok Timur. Ayam ini terkenal dengan bumbunya yang pedas dan kaya rempah, mirip dengan ayam taliwang, tapi punya ciri khas sendiri. Ayamnya dimasak dengan bumbu yang dibuat dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya, sehingga rasanya gurih dan pedas. Cocok buat yang suka makanan berbumbu. Tapi kalau di kota Mataram gitu, ada nggak sih yang jualan ayam rarang? Ada dong. Di kota Mataram, kamu bisa menemukan beberapa tempat yang menjual ayam rarang. Biasanya, warung atau restoran yang menyajikan masakan khas Lombok punya menu ini. Jadi, nggak perlu jauh-jauh ke Lombok Timur, di Mataram juga bisa menikmati kelezatan ayam rarang. Kalau buat harganya tuh berapa nih ayam rarang sekarang? Harga ayam rarang biasanya berkisar antara 25.000 sampai 40.000 rupiah per porsi, tergantung di mana kamu membelinya. Porsi itu biasanya sudah termasuk nasi dan sambal khasnya yang pedas. Dengan harga segitu, kamu bisa menikmati kelezatan ayam rarang yang otentik. Oke, ini aku tiba-tiba kepikiran ya. Ada makanan khas Lombok, namanya itu sayur ares. Bener kan? Benar banget, Vian. Sayur ares itu juga makanan khas Lombok. Sayur ini unik karena bahan utamanya adalah batang pisang yang masih muda. Batang pisangnya diiris tipis dan dimasak dengan santan dan bumbu khas, jadinya gurih dan segar. Biasanya disajikan sebagai pendamping daging atau ikan bakar. Pernah nyobain? Aku pernah kepikiran ya untuk nyobain sayur ares. Cuman kayaknya aku nggak cocok karena aku nggak terlalu suka sayur. Wajar kok. Sayur ares memang punya tekstur dan rasa yang unik, jadi nggak semua orang langsung cocok. Tapi kalau suatu saat mau coba, bisa dicari tempat yang menyajikan dengan rasa yang lebih ringan atau disesuaikan dengan selera. Siapa tahu, bisa jadi pengalaman kuliner baru yang menyenangkan. Nah, sayur ares ini biasanya kan di acara-acara tertentu, bener kan? Betul, sayur ares biasanya lebih sering ditemukan di acara-acara adat atau perayaan khusus di Lombok, seperti pernikahan atau upacara tradisional. Hidangan ini dianggap istimewa dan sering disajikan untuk menghormati tamu atau dalam kumpulan keluarga besar. Jadi, kalau kamu beruntung datang pas ada acara begitu, bisa tuh nyobain langsung. Oke, aku penasaran lagi nih. Apa kira-kira makanan khas Lombok yang orang orang nggak jarang tahu. Apalagi nih makanan khas Lombok yang jarang orang tahu. Nah, untuk makanan khas Lombok yang jarang orang tahu, ada bebruk terong. Ini adalah salad khas Lombok yang terbuat dari terong ungu dan tomat, diiris tipis-tipis, lalu dicampur dengan sambal terasi. Rasanya segar dan pedas, biasanya dijadikan pendamping untuk hidangan utama seperti ayam bakar atau ikan bakar. Unik banget dan jarang diketahui wisatawan. Tapi beberuk terong ini mentah berarti ya terongnya ya? Iya, betul. Terongnya memang disajikan mentah. Diiris tipis, lalu dicampur dengan sambal terasi yang pedas dan segar. Meski terong mentah mungkin terdengar kurang biasa, tapi rasanya enak dan cocok banget sebagai lalapan. Waduh, kayaknya aku nggak bakalan cocok nih makan beberuk terong. Nggak masalah kok, setiap orang punya selera masing-masing. Di Lombok, masih banyak kuliner lain yang bisa kamu coba. Nggak harus semuanya cocok buat lidah kita. Yang penting menikmati pengalaman baru. Oh, ini nih, ayam merangkat bon jeruk. Kamu pernah denger nggak? Itu makanan khas Lombok juga atau bukan? Ayam rangkat bonjeruk. Itu memang makanan khas dari daerah Bonjeruk di Lombok Tengah. Ayam rangkat ini adalah ayam yang dimasak dengan bumbu khas Lombok, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang. Rasanya gurih dan aromanya khas banget karena bumbu dan daun pisangnya. Cocok buat yang suka masakan berbumbu. Terus itu dijualnya itu paketan gitu kan? Ya, biasanya ayam rangkat bonjeruk dijual dalam paket.
Satu paket itu biasanya sudah termasuk nasi, sambal, dan lalapan. Jadi, kamu dapat menikmati hidangan lengkap dengan cita rasa khas Lombok. Praktis dan pastinya mengenyangkan. Sering jadi pilihan buat mau menikmati kuliner lokal tanpa ribet. Terus kisaran harganya berapa tuh ayam merangkat Bonjeruk? Untuk harga ayam rangkat Bonjeruk, biasanya berkisar antara 30.000 sampai 50.000 rupiah per paket, tergantung tempatnya. Harganya sebanding dengan porsi dan kelezatan yang didapatkan. Kamu bisa menikmati ayam dengan bumbu khas, lengkap dengan nasi dan pelengkap lainnya. Mantap untuk pengalaman kuliner Lombok. Widih. Oke, nih mungkin kita nggak cuma makanan aja, Bud ya. Kita bahas soal minuman. Minuman khas Lombok itu ada atau enggak sih? Tentu ada. Salah satu minuman khas Lombok yang terkenal, es kelapa muda Lombok. Minuman ini menyegarkan, terbuat dari kelapa muda yang dikerok, dicampur dengan air kelapa, es batu, dan kadang kacangan. Kadang juga ditambah sirup atau gula aren untuk rasa manis. Cocok banget buat diminum di cuaca panas atau setelah menjelajahi Lombok. Segar dan alami. Bedanya apa terus es kelapa, air kelapa itu sama tempat lain? Bukannya sama aja rasa kelapa? Memang, sekilas es kelapa muda Lombok terdengar mirip dengan es kelapa muda di tempat lain. Yang bikin beda itu cara penyajian dan tambahan bahan khas lokalnya. Di Lombok, kadang ditambah kacang-kacangan seperti kacang hijau atau kacang merah dan pakai gula aren yang bikin rasanya lebih khas dan otentik. Kelapa muda dari Lombok juga terkenal segar karena diambil langsung dari pohon kelapa di daerah pesisir. Pokoknya, perpaduan rasa dan kesegarannya itu yang khas. Oke, terus ada nggak minuman khas Lombok yang lain? Nggak cuma air kelapa doang? Ada juga, Vian. Minuman khas Lombok lainnya adalah tuak manis. Ini minuman tradisional yang terbuat dari nira atau getah pohon enau. Tuak manis rasanya manis dan segar tanpa kandungan alkohol. Sering diminum sebagai penyegar di siang hari atau saat ada acara adat. Kalau kamu suka minuman tradisional yang manis dan unik, tuak manis patut dicoba. Tuak manis? Namanya tuak manis? Ya, namanya tuak manis. Meskipun namanya tuak, tapi yang ini nggak mengandung alkohol, beda sama tuak fermentasi. Tuak manis diambil dari getah pohon enau yang masih segar, jadi rasanya manis alami. Minuman ini sering jadi favorit di acara-acara tradisional atau sekadar pelepas dahaga di hari yang panas. Segar dan nikmat. Oke, terus apa lagi nih? Kira-kira minuman khas Lombok yang masih jarang orang tahu tapi rasanya itu enak. Selain tuak manis, ada juga minuman khas Lombok yang mungkin jarang diketahui, yaitu brem. Berbeda dari brem Bali yang berupa tuak, brem Lombok adalah minuman manis yang terbuat dari fermentasi ketan hitam atau putih. Rasanya manis dan sedikit asam dengan kadar alkohol yang sangat rendah. Cocok buat yang suka minuman fermentasi tapi ringan. Biasanya dinikmati saat bersantai atau di acara adat. Tapi ini minuman yang kamu sebutin tadi aman-aman aja kan? Ya, aman kok. Tuak manis dan brem Lombok keduanya aman diminum karena kadar alkoholnya sangat rendah atau bahkan tidak ada, terutama untuk tuak manis. Keduanya adalah minuman tradisional yang biasa dinikmati oleh masyarakat Lombok. Jadi, kalau kamu lagi di Lombok dan pengen coba minuman khasnya, dua minuman ini bisa masuk daftar kamu tanpa khawatir. Oke, ini kayaknya kita podcastnya sampai sini aja. Tapi sebelum itu, aku pengen kamu pilih apa satu makanan Lombok yang harus teman-teman cobain waktu liburan ke Lombok. Oke, kalau harus milih satu, aku bakal rekomendasikan ayam taliwang. Ayam ini benar-benar ikonik dan mewakili cita rasa khas Lombok yang pedas dan gurih. Dimakan dengan nasi hangat dan plecing kangkung, pasti bikin liburan kamu di Lombok makin lengkap. Pokoknya wajib coba. Terus yang kedua, apa minuman khas Lombok satu aja ya yang wajib orang cobain waktu liburan ke Lombok? Untuk minuman, aku pilih es kelapa muda Lombok. Segarnya air kelapa muda ditambah dengan daging kelapa yang lembut, plus kacang-kacangan dan gula aren, pas banget buat ngusir haus setelah berkeliling Lombok. Rasanya unik dan khas, beda dari es kelapa muda di tempat lain. Cocok jadi pendamping saat menikmati hidangan khas Lombok. Oke, dan yang terakhir ini, Bud. Kamu ada pesan nggak buat teman-teman yang pengen liburan ke Lombok? Apa kira-kira
pesan dan kesan yang pengen kamu sampaikan ke mereka yang ada di rumah. Buat teman-teman yang mau liburan ke Lombok, pesanku, jangan ragu buat menjelajahi keindahan alam dan kekayaan budayanya. Dari pantai-pantai eksotis, gunung rinjani yang megah, hingga kuliner yang lezat, Lombok punya semuanya. Jangan lupa mencoba makanan dan minuman khasnya untuk pengalaman yang lengkap. Dan yang paling penting, bawa pulang kenangan indah dan jaga kebersihan serta kelestarian alamnya. Selamat berlibur di Lombok! Oke, satu lagi, Bud. Coba sebutin bahasa Lombok yang kamu tahu. Oke, salah satu kata dalam bahasa Lombok yang aku tahu adalah sampun, yang berarti sudah. Misalnya, sampun makan, artinya sudah makan. Bahasa Lombok punya banyak kata unik dan menarik buat dipelajari. Oke, jadi segitu aja videoku kali ini ngobrol bareng si Budi yang paling tahu soal makanan khas Lombok. Ini buat kalian yang nonton, kalau kalian ada pertanyaan, coba kalian tulis di kolom komentarnya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya and see you guys. Dah!